Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, summa salawatu wassalamu ala nabi wa rasulillah wa ala alihi man tabi'ah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah serta salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih berkisar di putaran sholat seperti permintaan dari saudara Lau pada pertemuan yang lalu. Apabila tahu ada request kajian kita dipindahkan ke hal-hal lain, tapi katanya masih dilanjutkan dulu hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Memang masih banyak. Kalau yang dulu kita sampaikan tentang rukun-rukun sholat dari yang kita nukil dari kitab Fathul Qorib. Jadi pada Fathul Mu'in ini masih ada tambahan-tambahan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat itu. Antara lain pada pertemuan yang lalu telah disampaikan tentang fardu atau yang berbentuk rukun qauli di dalam sholat yang harus dijaharkan kalimatnya, minimal kita dengar sendiri pada sholat berjamaah supaya tidak mengganggu teman-teman kita di samping. Baik, kita lanjutkan di sini. Pada setiap perpindahan rukun dari sholat itu disunnahkan bertakbir. Nah, ini namanya takbir intiqal. Takbir dalam sholat terbagi dua, satu takbiratul ihram dan kedua takbir intiqal. Intiqal artinya perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Disunnahkan katanya wasunni jazmu ro'ihi, dan disunnahkan menjajamkan huruf ro-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbaru. Tapi disukunkan, dimatikan ro-nya. Allahu Akbar. Ayat takbir khurujan min khilafin man aujabahu wa jahara bihi li imami. Kasairi takbiratul intiqal. Disunnahkan menjaharkan takbir itu pada seluruh takbir, termasuk juga takbir intiqal. Dalam takbir juga disunnahkan waraf'u kaffaihi, dan mengangkat dua telapak tangannya. Maksudnya kalau udah mengangkat telapak tangan ya ikutlah sama tangan di bawah, itu nggak mungkin telapak tangannya aja makan kan? Ya kan, terangkat sama tangannya atau lengannya. Disunnahkan mengangkat dua telapak tangannya. Au ihdahuma, kalau misalnya satu terkilir, tinggal satu yang sehat, satu diangkat. Nah ya. Au ihdahuma in ta'suru raf'il ukhra, kalau sulit, kalau payah mengangkat yang lain. Yakshifu ay ma'a kasbihima, artinya membukakan tangannya, bukan begini kan misalnya ya, seperti yang dilakukan. Ay ma'akas bihima wa yukrahu khilafuhu ma'a tafriqi asaha, dimakruhkan membuka jari-jarinya begitu, dilebar-lebarkannya. Makruh. Iya, makruh. Tafriqan wa asatan, memisahkan jari-jarinya satu dengan jari yang lain. Jadi sunnah tidak digenggamkan dan tidak dibukakan, biasa saja. Sampai di mana tangan ini diangkat? Hazwa ay muqabilu mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Telapak tangan itu sejajar dengan bahu. Bihaisu yuhadi atrafu asabi'ihi a'la, dengan sekira-kira setentanganlah tepi jari-jarinya yang atas, a'la ini, uznaihi, telinganya. Wa ibhamahu syahmatai uznaihi, dan ibu jarinya sejajar dengan dua telinganya. Ini memang maksudnya ini bukan begini, itu yang dimaksud dengan bahu. Ada kadang-kadang kita dibilang di bahu, dia pikir begini. Yang dimaksud dengan bahu itu jam begini, jam melewati. Ini tentang dengan bahu. Iya, tadi iya, jangan ke sampingnya. Iya, jangan di bahu, jangan maksudnya lewat dari bahu begini dia kan. Allah harus setentangan dengan bahu, dan ini di bawah daun telinga. Allah. Itu yang dimaksud.
Tapi kadang-kadang ada yang memahami seperti ini, ya tidak kita tentangkan ya. Kalau di kitab ini yang dimaksud ininya lebar tangan ini jangan melewati bahu, tetapi sejajar dengan bahu. Allah. Baik. Lanjutkan. Lil ittiba untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah wa hadhil kaifiyati tusan, dengan cara inilah cara yang disunnahkan. Ma'a jami'i takbir, bersama seluruh takbir. Taharrumu yang takbiratul ihram, iya. Baik. Wa ma'a ruku', tadi takbiratul ihram dan takbir intiqal lainnya disunnahkan tadi mengangkat tangan, bertakbir dan mengangkat tangan. Wa ma'a ruku'in, dan bersama beserta ruku. Mau ruku pun begitu juga. Allahu akbar. Lil ittiba'il warid fi tariqin katsira, untuk mengikuti hadis yang warid dari cara-cara yang banyak. Baik. Tadi itu ya, ada dua berarti ya, takbiratul ihram dan intiqal. Mau ruku, 3 berarti. Wa raf'u minhu, dan bangkit daripadanya, bangkit dari ruku, ain dari ruku, atin dari ruku. Wa raf'u min tasyahudi awal, dan mengangkat tangan dan bertakbir dari bangkit dari tasyahud awal, lil ittiba'i fihima, karena mengikutkan sunnah pada keduanya. Jadi menurut ini pas sudah 4 tempatlah kita mengangkat tangan pada saat takbir. Pertama takbiratul ihram, yang kedua mau ruku, yang ketiga i'tidal sami Allahu liman hamidah, yang keempat bangkit dari tasyahud awal. Sisanya tidak ada diangkat tangan lagi. Ada orang mulai dari sholat semua diangkat. Menaik dari rakaat pertama angkat Allahu akbar. Naik dari rakaat kedua habis tasyahud, betul pula angkat Allahu akbar. Rakaat ketiga pun angkat lagi Allahu akbar, padahal tak ada sunnahnya. Ya, tidak salah boleh. Nah, rakaat salah, tapi dia sebenarnya tidak mengikut sunnah, perbuatan sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Itulah dihaluskan, sebenarnya menyalahi, membuat gerakan sholat yang tak ada contohnya. Nah, sudah suruh dari imam baik. Ya, sementara ada suruhnya tak kita kerjakan. Jadi dikondisi obat dok. Obat dok. Takbiratul ihram Allahu akbar, mau ruku Allahu akbar, i'tidal sami Allahu liman hamidah, baru bangkit dari tasyahud awal. Itu saja yang diangkat tangan, sisanya tak ada lagi. Lil ittiba, untuk mengikuti contoh-contoh sholat yang diriwayatkan oleh para sahabat dan ditetapkan dalam kitab ini oleh ahli-ahli kitab Imam Syafi'i. Musim itu dalam hal online perbedaan mazhab. Tidak ada ya. Dalam hal Nanti hadisnya pun ada memang dia kan. Nggak berbeda mazhab. Baik, wa wada'ahuma tahta sadri, dan meletakkan keduanya, maksudnya tangan, tahta sadri, di bawah dadanya, wa fawqa surratihi, dan di atas pusat, ya. Di bawah dada dan di atas pusat atau pusat. Lil ittiba, untuk mengikuti contoh-contoh yang sudah ada. Akhadha biyaminaihi, biyaminihi, ya, mengambil ia akan tangan kanannya, kanan yang memegang kiri, bukan kiri memegang kanan. Pergelangan yasarihi, yang kirinya. Waradahuma min ar-rafi ila tahta sadri aula. Baik, kita lanjutkan. Berarti seperti ini Ustaz. Ini kan zikir. Iya, di sini. Pergelangan. Digenggam dia kan? Digenggam di sini. Iya, dia. Di atas. Enggak, pakai Itu sambil bawa rutin mendoa dia. Wow. Kita lanjutkan. Ya. Wasali suha qiyamun qadin. Ini yang fardunya, fardu tentang itu sudah kita bahas tentang fardu. Baik, kita lanjutkan fa'un. Qala syekhuna yajuju limaridin amkanul qiyam bila masyatin walau imfaroda. Kadang-kadang melangkap-langkapnya nih, upaya mencari tentang kemana giginya. Kamuntafil fayajuju lahu ayyusallin nafla qa'idan wa muttaji'an. Ini masalah sholat duduk dan berbaring. Boleh baginya bahwa sholat yang sholat sunnah dengan duduk, wa muttaji'an, dan berbaring mal qudrah, walaupun dia sanggup dia berdiri. Nah, tapi dia mau sholat duduk atau sholat berbaring boleh. Iya, sholat sunnah. Kalau sholat fardu nggak boleh. Nggak sah. Boleh.
Apa yang bagi betul Iya. kan baru pada Tapi ambillah pula tempat-tempat yang tak mengganggu di pinggir lah kalau dulu ya kan. baru bet. Bayang. Perlu para praktekkan Iya. Perdebatan dulu nih. Pak itu nanti. Biarin lah. mau tidur mau sholat tidur kan bang pak bater cari. Kau tunggu Pak, kalau imamnya itu lah juga. Boleh. Allah, Kalau iya, kalau tak mampu berdiri boleh. Kalau tak ada lagi di belakangnya Yang mampu berdiri. yang semampu dia, iya. Biar tong. Cuma itu kekalahan. Kau Bang Hamu. Cuma berdiri aja kekalahannya. Dia lah itu imam. Wa rabi'uhat Quran. Di sini kita sampailah ke masalah sunnah-sunnah dalam membaca Fatihah. Qira'atu Fatihah kulli raka'atin, membaca Fatihah pada setiap rakaat. Fi qiyamiha, pada berdirinya. Li khabari Syekhon, mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh dua imam hadis Bukhari Muslim. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca pembukaan Alkitab, maksudnya Al-Fatihah ya. Ai fi kulli raka'atin, artinya pada setiap rakaat. Illa rakaatan masbuk, kecuali rakaat yang masbuk. Ya, terlambat kita pula kan. Fala tajibu alaihi fiha, maka tidak wajib membaca Fatihah pada rakaat itu. Hai sulam yudrok, sekiranya tidak mendapatkan ia zamanan yasi'ul Fatihah, waktu yang luas atau yang lapang yang cukup untuk membaca Fatihah. Min qiyamil imam, dari berdiri imam. Tak belum sempat siap dibaca Fatihah, imam sudah ruku. Nah, jadi tak perlu wajib lagi dia membaca Fatihah itu sampai selesai. Walau fi kulli raka'atin lisabaqihi, walaupun pada tiap-tiap rakaat, karena telah terdahulunya fil ula, pada yang pertama. Om dalil itu Ustaz, domba dapat kita. Bisa membalap dah. Om dalil maka membalap sholat domba. Om dalil di sana. Iya, iya. Ikuti kamu lah imam. Walaupun nggak sempurna, ruku lima ruku kamu nih. Nah, semua. Om dalil di hale, nomor berapa lebih? Nah, dia si Ustaz Memang di sini tong Ari bilangnya. Kalau tidak bisa lagi kita selesaikan sementara imamnya sudah ruku, ya kita ikuti imamnya. Namanya ruku. Om dalil di hale, nomor berapa lebih? Kapan dalil? kita salah ke dari Allah. masih ujuk Masih mama kita balik. Tidak mungkin kan? Nah, karena kita Kerja tong berjamaah. hak ini kan. Untuk imam bacanya. Inilah Semua perdebatan di sana. imam inilah harusnya mengerti dia. juga orang lo kesahan Waktu itu namanya udah. Kamu dibikin gini. Baik, lanjut. Ma'a basmalatin, dengan bismillah. Karena ada macam-macam lain yang tak ikut membaca bismillah di Fatihah, maka kita disampaikan di sini membaca Fatihah, membaca bismillah pada Fatihah. Ai ma'a qiraatil basmalah, artinya bersama membaca bismillah pada saat membaca Fatihah. Fa innaha ayatum minha, karena sesungguhnya bismillah itu salah satu ayat dari Al-Fatihah itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'aha, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya. Summal Fatihah, barulah dia membaca Fatihah. Wa adaha ayatun minha, dan dia menghitungnya satu ayat daripadanya. Wa qad min kulli suratin ghairu bara'ah, dan seperti itu juga pada tiap-tiap surah kecuali surah Bara'ah. Jadi bismillah pada surah, setiap pangkal surah termasuk ayat kalau menurut kita pilih. Misalnya di surah An-Nas bismillahnya termasuk. Menurut kita ini. Tapi kalau kita lihat kan tak dinomori lagi di bismillah itu ya kan. Makanya ada perbedaan hitungan jumlah ayat dalam Quran. Ada yang menghitungnya 6.666 ayat. Ada yang tak sampai 6.200 sekian begitu. Tetap 6.000 juga memang. Tidak masalah. Yang menjadi permasalahan kita kan di Fatihah ini yang penting. Karena kalau tak cukup bacaan Fatihahnya, ada ayat yang kurang berarti tak sah Fatihah. Tak sah Fatihah, tak sah sholat. Jadi kalau di pangkal-pangkal surah yang lain yang diperdebatkan, tidak ada yang menjadi masalah. Hanya masalah keimanan di situ. Ma'a basmalah, berserta bismillah. Kode. Ai ma'a qiraatil basmalati fa innaha ayatun minha li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'aha summa al-Fatihah wa 'adaha ayatun minha wa qad min kulli suratin ghairu bara'ah. Surah di Bara'ah kan ada pakai bismillah ya kan? Nah, di situ tidak masuk. Wa ma'a tashdidat. Ini masih termasuk masalah rukun, karena Fatihah sangat penting, sering diulang-ulang. Ma'a tasdidat, menjaga tasdidnya fiha pada Fatihah itu. Wahya arba'u asyrah, 14 tasdid. Wahya arba'u asyrah. Li'anna al-harfal musaddad di harfain, karena huruf yang bertasdid itu dikira 2 huruf.
Fa idza khaffafa batala minha. Kalau diringankannya bacaan tasydid, tidak ada tasydidnya, batala minha harfun. Batallah daripadanya satu huruf. Oh. Nah, makanya jaga tasydid pula kan. Kalau hilang satu tasydidnya, iya, maka batallah salah satu huruf. Wa ma'ari ayati hurufin, dan berserta menjaga huruf. Nah, menjaga huruf-huruf padanya. Wahya ala qiraati Malik bila alifin mi'atun wa wahidun wa arba'una harfan. Jadi kalau ada yang membaca Malik itu tak panjang ma-nya, Maliki yaumiddin. Ada juga khilaf perbedaan pendapat ini, ada yang baca pendek. Maliki yaumiddin. Kalau tanpa alif dihitung berarti 141 ayat lah itu, huruf lah itu Fatihah. 141 huruf. Wahya ma'a tasdida ittiha, dan dia bersama tasdidnya. Jadi berjumlah mi'atun wa khamsatun wa khamsuna harfan. 155 huruf. Wa makharijuha, dan makhrajnya. Nah, menjaga makhrajnya maksudnya tadi, menjaga huruf dan makhrajnya masing-masing huruf. Ai al-hurufu, artinya huruf-huruf itu kama kharajidot, seperti makhraj huruf dot wa ghairiha dan lainnya. Kalau abdala, maka jikalau menggantikan atau menukarkan oleh orang yang mampu, bisa dia masih ada kemungkinan untuk bisa menyebutkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Au man amkanahu ta'lim, atau dia masih mungkin belajar, bisa belajar, ada guru harfan bi akhar dengan huruf yang lain. Jadi maksudnya ada orang yang tidak mengeluarkan huruf itu dari makhrajnya, padahal dia sebenarnya mampu, atau mungkin masih bisa mungkin belajar, ada guru yang mengajari, atau tak, kalaupun mau pergi kita masih ada guru yang bisa dijumpai. Walau do dan bizo, walaupun digantinya huruf dot menjadi zo, bi ghairil makna au lahan, atau lahannya bi ghairil makna, berubah makna. Kakasri ta, seperti mengkasrahkan huruf ta. Shiratal ladzina an'amti, ya kan? Shiratal ladzina an'amta, terus dibaca shiratal ladzina an'amti, atau mendomahkan yakannya. Shiratal ladzina an'amtu, wa kasril kaf, iyyaki atau iyakanya, terusnya dibaca iyyaki. La dhammuha. Fa in ta'amada dzalik, kalau dia sengaja seperti itu, wa alima tahrimahu, dan dia tahu haramnya, batalat sholatuhu, batallah sholatnya. Wa illa fa qira'atuhu na'am in adahu ala shawab qabla tulil fasli kamala 'alaiha. Kalau diulangnya dalam waktu yang singkat, tidak terlalu lama, diperbaiki bacaan yang salah itu kamala 'alaiha, menyempurnakan ia akannya. Amma ajiz, adapun orang yang lemah, lam yumkinuhu ta'allum, tidak mungkin dia belajar, fala tabatulu qira'atuhu mutlaqan, maka tidak batal bacaannya semata-mata. Datang lebih bayah mersajar pernah mungkin be guru pernah dong, nah, maka tidak batal bacaannya. Alhamdulillah. Ada keringanan. Wa kadza lahinu lahnan la yughayyirul makna, begitu juga salah ucapan tapi tidak mengubah makna. Kapat hidal iya kana muda, ya kan? Berubah baris tapi tidak berubah makna. Iya kana muda lakin dahu intam ada haroma, tapi kalau sengajanya haram. Nah, tidak boleh sengaja aja. Tapi kalau tak sengaja, misalnya tak tahu dia bayar, begitu lagi untuk yang bacaan iya kana muda wa iya kana stain, ya tidak masalah. Wa illa, kalau tak tahu dia keharaman itu, kuriha makruh. Makruh hukumnya dia membacanya itu. Wa qa'a khilafun bainal mutaqaddimil wal mutaakhirin. Bilhamdulillah dengan ha. Bilhamdulillahi bil ha. Bil nutqi bil qaf al mutaraddidah bainahuma wa bainal kaf. Nah, dan ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin pada lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang membacanya dengan ha besar, bin nutqi bil qaf al mutaraddidah
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabil kaf atau menukarkan qaf dengan kaf begitu ya kan? Apa itu contohnya? Mustaqim. Mustaqim, iya Pak ya. Datang dari menukarkan qaf jadi kaf. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Wajajima Syekhuna fi syarhil minhaj bil batilan. Kalau guru kita ini penyusun kitab Fathul Mu'in ini batal keduanya. Yang menukarkan huruf h menjadi h, qaf menjadi kaf. Nah, kalau menurut kitab ini atau pengarang kitab ini maka batal lah yang dengan membaca h tadi, kemudian yang menukarkan huruf qaf dengan kaf. Fihima illa in ta'azzuru, kecuali kalau dia ujur alih ta'allum, tak mungkin dia bisa belajar di daerah-daerah terpencil. Qabla khurujul waqti, maksudnya sebelum keluar waktu sholat dia mau belajar. Pas dia habis belajar belum lagi bisa, waktu sudah datang. Ah, sholat aja dulu walaupun salah. Ya kan? Ini sholat yang sendiri-sendiri. Kalau berimam tak mungkin, tak ada memang udah belajar di itu. Qabla khurujul waqt, lakin jazima bisihah bisaniyah Syekhuna Zakaria wabil aula al-qadi wa ibn rif'ah walau khaffafa qadirun aw ajizun muqassirun musaddidan ka'an qara'a al-rahman nih ya. Terus ar-rahman dibacanya al-rahman bifakli idgham dengan menghilangkan idghamnya, batalat sholatuhu, batallah sholatnya in ta'ammada, jika dia sengaja, wa alima dan dia tahu, wa illa fa qira'atuhu litilkal kalimah, dan jika tidak maka bacaannya untuk kalimat itu walau khaffafa, walaupun meringankan dia akan iyaka, dari tasdidnya amidan aliman ma'nahu kafara li'annahu da'us syams. Dibetullah di sini itu yang kau bilang tadi bilang Sipul, iyaka tanpa tasdid artinya syams asyams, syams ya, cahaya matahari. Kalau iyyaka artinya kepadamu, iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Kalau tak ada tasdidnya iyyaka berarti cahaya matahari. Iya. Sudah jadi kepadamu kami menyembah. Cahaya matahari lah kami sembah. Berarti itu ya kan. Iyyaka na'budu, cahaya matahari lah yang kami sembah. Beda artinya dengan iya. Iya. Apa orang Jepang? Iya kak, kepadamu kami nyembah. Kalau tadi tasdidnya iya na'budu, menjadi cahaya matahari lah yang kami sembah. Baik, kita lanjutkan. Wa illa sajara lisahwi walau syaddada mukhaffifan soha wa yahrumu ta'ammuduhu kawaqafatin latifin benasin wa ta. Di sini katanya diharamkan kalau disengaja mewakafkan secara lembut, ada agak-agak kayak apa dia, kayak wakaf di antara huruf sin dan ta. Iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka antara sin dan ta. Iyyaka nasta'in. Iya. Haram, enggak boleh kata ini, haram. Wa yuhramu ta'amul. Diharam menyegahnya kalau wakaf dengan apa namanya, wakaf latifah nih warna, wakaf latifah, wakaf yang pelan, lembut. Dan itu bukan wakaf sebenarnya, cuma tanpa disadari berhenti dia kan. Iyyaka nasta'in. Nah, harusnya mengalir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Iya. Iyyaka nasta'in. Huruf juga ya. Maka perlu juga lah sifat huruf itu kan agak ada di tengah terhenti kan. Wa ma'ali ayati maulatin, menjaga mualahnya. Mualah itu beriring. Maksudnya jangan lama-lama kali berhenti dari satu ayat yang lain. Biha bi ayyatiha bi kalimatiha 'alal wila'i bi alla yufassila baina syai'in minha. Artinya mendatangkan ia akan kalimat-kalimatnya atas wila atau beriring bi alla yufassila baina syai'in minha, dengan bahwa tidak memisahkan ia di antara sesuatu daripadanya. Maksudnya berzikir dia dengan kalimat yang lain. Wa ma ba'dahu, dan barang sesudahnya bi aksari min sakratin nafsi,
hanya sekedar bernapas. Hanya sekedar menjarakkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, itu hanya sekedar bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, jarak-jarak satu ayat ke ayat yang lain itu hanya sekedar bernapas. Kalau imam abid itu memang iya, di Makkah itu memang kedengaran enggak pada malam itu ya kan. Tapi tak diharamkan katanya di sini. Oh, gini, Pak. Ya, hanya menjaga. Alhamdulillah, amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Baru laju. Baru laju. Oh, enggak, tidak dibicarakan polisi tadi ini kan. Cuma kalau itu kan memang dijagalah pula karena dia kan dialog. Nanti kalau kita bicarakan tentang Fatihah lain lagi, itu akan lebih luas lagi karena menunggu jawaban lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, ada jawaban Allah dan seterusnya. Cuman di sini katanya jangan terlalu lama, ada memisah-misahkan ayat itu dengan ayat yang lainnya. Itu yang maksud wila. Apa itu? Wila itu artinya beriring. Jangan ada lagi hal kalimat-kalimat lain yang ditempatkan di antara ayat demi ayat itu. Faya'idu qiraatul Fatihah. Lalu kemudian ia mengulangi bacaan Fatihah bitakhallili zikrin, dengan di sela-sela atau maksud apa? Dihalang-halangi oleh zikir-zikir ya. La yata'alliqu bi shalah, yang tidak ada kaitannya dengan salat. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ka ba'du ayatin min ghairiha, seperti sebagian ayat daripada yang lain atau yang lainnya. Ka hamida atish, seperti mengucap alhamdulillah orang yang bersin. Nah, pas dia baca Fatihah bersin dia bacanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak boleh. Iya. Pak habis tinggal. Oh, yang tahu. Astagfirullahaladzim, mulin dia saya udah. Nah, kalau waktu pas sholat walaupun bersin usah pakai alhamdulillah. Wa in sunni fiha, walaupun sebenarnya disunnahkan itu hukumnya kan. Kalau kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah hukumnya sunnah. Tapi kalau waktu di sholat itu, waktu kita baca Fatihah tidak dibolehkan mengucapkan alhamdulillah pada saat itu. Ka kharijuha li is'arihi bil a'rad. La yu'idul Fatihah bitakhallili ma lahu ta'alluqum bis shalah. Tadi itu harus ulangi Fatihahnya kalau dia apa? Bersin. Oh. Pas baca Fatihah dia bersin, dia alhamdulillah nih ya. Wajib mengulang. Itu maksudnya tadi. Wala yu'idul Fatihah, dan tidak mengulang Fatihah orang yang membaca atau menyela-nyelai bacaan Fatihahnya itu malahu ta'alluqum bis shalah, yang ada kaitannya dengan salat. Seperti apa? Takmin, mengaminkan. Seperti mengaminkan bacaan imamnya. Misalnya dia pas kadang membaca dia, imamnya membaca, pas dia belum siap membaca, imamnya sudah, maka dia ikut mengaminkan. Maka tidak diulanginya Fatihahnya lagi ke pangkal. Pokoknya maju imam, maju. Wa doa, dan mengaminkan bacaan dan mengaminkan doa. Min su'ali rahmatin wal isti'adzah min azabin wa qali bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ini menjawab apa ini? Surah Wattini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna, di ujungnya apa itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu kan ada jawaban yang sunnah. Itu tadi mantan yang kita baca tadi. Nah, dijawab setelah imam membaca itu, kita baca bala, ya kan? Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Sunnah kan? Sama. Cuman ayat itu aja. Surah itu aja. Lain banyak lagi. Banyak. Ya, cuman beda-beda jawabannya. Beda-beda Pak ya. Seperti surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Apa ujung-ujungnya? Musa. Iya. Alaihissalam. Allahu Musa taklima. Oh, ada itu Pak kan? Ada. Iya. Allahu Musa taklima. Nanti ada kalau di kitab-kitab tajwid ada buku yang tak buat pula di sini. Itu ada dibuatnya itu khusus ayat-ayat dan jawaban-jawabannya ada. Kapan-kapan itu baru benar Anda jujur dipraktekkan kan? Yang sering dipraktekkan itulah Ibrahim Musa bala syahidina.
bala wa ana ala dzalika minasyahidin li qiraati imamihi. Au ayatus sajadah au al ayatil lati yusannu fiha ma dzukira li kulli minal qari was sami' ma'muman au ghairuhu fi salatin kharijiha falau qara al musalli ayatun au sami ayatun fiha ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yudrak as-shalah. Ini kalau ada orang mendengar bacaan Nabi Muhammad dalam satu ayat, lam tundab as-salatu alaihi, tidak disunahkan berselawat atasnya. Berselawat, iya. Anu pas baca Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada surah Al-Fatihah itu kan? Jadi Pak, kalau innallaha dibikin ayat tahu enggak perlu wajib berselawat. Indah ya. Ayolah perlu dikaji itu kan nanti biar deh. Selawat dari kan? Jadi di sini dapat jelasnya tidak disunahkan mengucapkan selawat atasnya. Kama abta bihin Nawawi, sebagaimana telah dipatwakan oleh Imam Nawawi. Wala bifathi alaihi ay imam idza tawaqqafa fiha biqasdil qiraah walau ma'al fathi. Baik, kita lanjutkan. Mana yang penting-pentingnya ini? Oh, habis sunnah sedikit kan. Far'un. Kalau makin lumar siap-siap pun ke sunnah putih mah bisa itu. Oh, siap sudah jangan sapi jamahan baru sih dong. Tuh. Telah sudah. Yusannu lil imam ayaskuta fil jahriyati bi qadri qiraatil ma'mum al-Fatihah. Disunnahkan bagi imam agar ia diam pada bacaan yang johir seperti maghrib misalnya bisa baca Fatihah dia, bahwa imam itu diam pada sholat-sholat yang johir dengan sekedar membaca oleh makmum akan Fatihah. In alima annahu yaqra'uha fi saktatihi, kalau dia mengetahui bahwasanya mereka membacanya pada saat diamnya, kama huwa zohir, sebagaimana dia membacanya johir. Wa yastaghila fi hadhil saktah bid-du'a, si imam itu menyibukkan dirinya waktu dia menunggu jamaahnya membaca Fatihah itu, boleh dia sibukkan dirinya dengan doa atau membaca ayat yang lain dalam sholat pelan pula. Nyambut ribut lagi dia kan. Ayolah. Online baca ale. Pas online baca ale. Kan tuh maralo. Jadi ya juga baca ale kira pertama. Perlunya imam menunggu makmum membaca Fatihah itu kan sunnah hukumnya memang. Online baca Ustaz ya do. Orangnya disunahkan bagi imam agar ia diam pada sholat yang jahir atau daripada bacaan johir itu dengan kadar membaca oleh makmum akan Fatihah. Jadi kalau Pak Kuam bilangnya minimal lah 3 separuh Fatihah itu. Pendek-pendek bisa lah la ilaha illa anta subhanallah. Iya, sambil menunggu makmumnya membaca Fatihah. Karena dia pula mungkin bisa jadi dibacanya makmum masih separuh, surahnya pendek buset. Jadi habis terbengkalai jamaah belakang. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar terus. Game. Habis Fatihah dia tak berhenti. Nah, ya benar Yasin. Ya Yasin. Allahu Akbar. Jadi coba deh soal ini karena marah di pas. Apa tanggapan? Allah ini. Disunat terus lagi ya. Lanjut Pak. Baik, kita lagi kan. Disunnahkan bagi imam agar diam pada sholat yang johir itu dengan kadar membaca oleh makmum akan Fatihah. Dikasih kesempatan si makmum membaca Fatihah. Kalau tidak semuanya ditunggu sampai siap, minimal kalau saya dengar di videonya itu minimal separuh lah kira-kira ditunggu. Separuh bacaan Fatihah si makmum itu. Kok di kampung-kampung tahu tak apa? Subhanallah ya, saya bang. Tapi lupa dong ngomongin Kira udah habis bacaan gitu. Tahu. Bisa boleh taksir itu dah. Kira-kira berapa lama kita tunggu dia kan? Jangan boleh lama kali. Kita kiranya sekitar membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, baturannya udah banyak baca kawan itu kan. Karena gitu Pak. Tarawih itu kan agak lama dia. Kenapa Bang? Agak lama. Baris di mabung aja. Hampir mau subhanallah. Mau bahasin tapi tidak jadi. Iya. Oke, lambat ya. Baik. Ada memang enggak bohong itu. Ini lagi yang penting kita kaji. Sannu saktatun latifatun. Disundahkan diam yang lembut, maksudnya nggak lama, sebentar saja.
Bagaimana lamanya? Biqadri subhanallah. Dengan sekira-kira mengucapkan subhanallah baina amin was surah. Di antara amin kita sudah Fatihah. Waladdallin. Amin. Jangan langsung baca surah. Berhenti sebentar, sekira-kira lamanya macam mana? Subhanallah. Bisa benar-benar diukur dalam hati. Baru baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Begitu urutannya. Dia disunnahkan apa tadi? Napas. Diam sebentar atau berhenti sebentar selama apa? Membaca subhanallah kadar lamanya. Baina amin was surah, di antara ucapan amin tadi itu dengan membaca surah berikutnya. Lanjut, kapan lagi kita berhenti? Wa baina akhiriha, di akhir ayat itu apa surah yang kita baca misalnya? Iya, iya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, bukan begitu langsung. Sorry doh. Tunggu dulu sekejap. Bila sekira-kira mengucapkan lama subhanallah. Bisa diukur itu dah subhanallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itulah ukurannya. Subhanallah baru baca tadi ayat surah, dan setelah surah ke ruku juga begitu juga. Jangan langsung begitu selesai abatar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dapat sunnahnya. Katanya sunnahnya ditunggu dulu, hanya sekedar mengucapkan subhanallah baru kita ruku. Wa bainat tahrim wa du'a iftitah, begitu juga ke belakang sedikit. Di antara takbiratul ihram, habis kita takbiratul ihram Allahu Akbar kabir wa ma ana minal muslimin wa ana minal muslimin, jangan langsung membaca Fatihah. Tunggu juga selama itu baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahu, dan di antara Fatihah itu di antara Fatihah dengan ta'awuz. Juga begitu juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi salatnya jahar besar maghrib kan sudah berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahu wa bainal masalah basmalah, begitu juga. Wa sunnah ayatun, dan disunnahkan membaca walaupun satu ayat. Setelah baca Fatihah disunnahkan membaca surah walaupun satu ayat. Fa'aksaru Terbaca dia dah. Fa'aksaru Sahur pina terbaca be. wal aula salas. Ikan pak nu sudah dibagi. Dan disunnahkan membaca satu ayat atau lebih, boleh ya. Wal aula salas, dan yang lebih utama minimallah 3 ayat. Lima. Masalah. Aduh. Yang terutamanya minimal 3 ayat. Mana Ustaz minimal 3 ayat saat sahur pina sopan sahur. Alif lam nazal. Bawa lising song. Maksudnya ini kita yang sholat sendirinya ini atau imam yang memimpin jamaah, begitu ya. Kita sholat sendiri misalnya, sunnah kita setelah membaca Fatihah itu membaca surah walaupun satu ayat. Sebaik-baiknya minimalnya 3 ayat. Makin banyak makin bagus kalau sendirian. Jadi kalau berjamaah si imamnya yang disunnahkan, kalau makmum tak disunnahkan. Ba'daha ay ba'dal Fatihah wa sannu liman qara'aha min asna'i surah. Ini perlu kita sampaikan ini. Kadang-kadang kan ada orang membaca surah setelah Fatihah itu surah-surah yang panjang-panjang. Misalnya surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Tak pakai bismillah dia. Ya kan? Habis waladdallin. Amin. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sini disunnahkan, ya, harusnya sunnah. Sunnah membaca bismillah. Sunnahkan. Iya aja tenaga pupu ini menjadi sunnah kan? Sunnah wa sannu liman qara'aha min asna'is surah al-basmalah. Disunnahkan bagi orang yang membaca surah itu dari pertengahannya, yaitu membaca bismillah. Nas alaihi Syafi'i. Wa yahsulu aslu sunnah bitakriri surah. Boleh juga kalau tak dapatnya 2 surah cuma 1, itu diulang-ulangnya boleh. Rakaat pertama kuliah al-kafirun, rakaat kedua pil ijwa. Ini mana hafal surah? Boleh. Atau al-asri satu itu lah hafalnya surah. Selain Fatihah. Biasa dikira 12. Wallahu ahad pertama, kedua pil ijwa. Boleh. Basmalah surah Allah itu. Biasa deh. Kupikir tadi Pak, itu dipanjang-panjangkan.
Iya. Kuliah ayuhal kafirun. Enggak tahu sambungannya nih. Kuliah Oh, ayuhal. Pikir maksudnya di gitu. rokat pertama dan Oh. rokat kedua surahnya sama. Oh, Itunya saya boleh. Tapi kalau berjamaah tidak lagi dipakai orang nggak jadi imam itu jangan. Surah imam. Coba doang di bang gini deh. Coba doang. Dorang. Atau 5 kali, Bang. Itu imam beda beda. Biar hijau surah dan baik kita ulangi tadi wa yahsulu aslu sunnah bi takriru suratin wahin fi raqatain wa bi adatil fatihah. Tak ada dapatnya surah, cuma Fatihah itu aja lah. Fatihah dulu ulangnya. Aduh. Oh, mulai ke Fatihah. Habis baca Fatihah dia sekali, apalagi surahnya enggak lah. Fatihah lagi boleh, sekali lagi. Boleh. Itulah saking sunnahnya membaca surah setelah Fatihah. Tak ada dapatnya dia surah, bayang Fatihah itu. Itulah diulang. Sekali lagi. Ini kaji saja ini. Bukan untuk diamalkan, untuk diketahui ini ya kan. Nanti. Ya, hanya untuk diketahui. Don't try this at home, ladies. Jangan dicontoh. Maksudnya tuh kawan, kalau udah imamnya tuh apa alasan baca surah kan? Iya. Di dua rakaat itu kan gitu. Ini mulai sudah ada bagian yang rusak kan? Hah? Sudah ada mulai kan lagi untuk 2 rakaat kan? Sudah ada? 5. Oh, nggak baca surah indah. Untuk rakaat pertama dan kedua saja. Iya. Ketiga tuh. Wa bi i'adatil Fatihah illam yahfaz ghairaha ini. Dan boleh dia mengulangi Fatihah itu kalau dia tidak menghafal surah yang lainnya. Wa bi qiraatil basmalah la bi qasdi annahum allati hiya awalul Fatihah. Jadi membaca bismillah dia itu tidak bi qiraatil basmalah la bi qasdi annaha allati hiya awalul Fatihah. Wa suratun kamilatun hai sulam yuril ba'du kama fit tarawih afdalu min ba'di tawilah wa in tala yukrahu tarkuha. Baik, kita lanjutkan yang penting-penting. Wa tusannu fir raqatain. Dan disunahkan pada kedua rakaat itu al-awlayain mir rubaiyah. Yang tadi yang disampaikan itu. Yang disunahkan membaca surah itu pada 2 rakaat yang pertama dari yang 4 rakaat itu. Rakaat pertama dan rakaat kedua itulah yang disunahkan membaca surah. La tusannu au salasiyah wala tusannu fil akhiratain, dan tidak disunahkan membaca surah pada 2 rakaat terakhir. Illa limasbuk, kecuali terhadap orang yang masbuk. Orang pula udah rakaat ketiga, dia sebenarnya masih rakaat kedua kan, makanya dia baca surah. Bi allam yudrikil aulayain, karena dia tidak memperoleh 2 rakaat yang pertama ma'a imamihi, bersama imamnya. Fayaqra'uha fi baqi sholatihi, maka membacakan layakannya pada sholat yang tersisa. Intu tadarakahu, jika ia mendapatkannya. Walam yakun qara'aha fi ma adrakahu ma lam tasqut anhu likauni masbuqan fi ma adrakahu. Wali annal imam ija tahmilu anhu Fatihah fasurah aula wa yusannu ayu tawil qiraatul ula ala saniha. Ini disunnahkan bagi imam membaca surah yang lebih panjang pada rakaat yang pertama dan lebih pendek pada rakaat yang kedua. Jangan terbalik. Lebih panjang ke rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini Bobe wal asri pertama, yang kedua dibikinnya pulanya wailul man. itu beda, itu beda kasus. Oh. Kayaknya dia urutan surah. Beda ya Pak ya. Beda ya. Kalau itu berbeda pendapat. Kalau urutan surah walaupun dia lebih pendek, enggak boleh. apa-apa. Oke. Iya. Itu ya, Pak. Contoh. Apa contohnya itu? Wal asri lah Pak. Wal asri, terutama buatnya. Yang kedua kepingin wailul likulli humazatin iya, boleh. Karena dia mengikuti urutan surah. Iya. Yang tadi boleh kan terbalik pula dibuatnya karena lebih panjang tadi ayat Wailul likulli. lebih panjang itu sebenarnya itu bikinnya duluan baru al asri terakhir. Makruh. Oh. Iya ini. Ilah kajian bagi sungsang ayat. Ada orang yang buat begitu tak tahu dia hukum. Terjadi imam ya. Ini yang dimaksud surah-surah yang bebas kita biasanya ini. Iya. Maka usahakanlah di rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Iya. Ini yang banyak lagi yang kita bicarakan nanti ini. Jam kita cemana jam? Iya, jam berapa? Udah bisa ini. Pertanyaan dong, Pak. Ya baiklah. Ada sebelum saya lupa, di sini ada saya baca dari siang ini, bagi seorang khatib tidak disunahkan mengangkat tangan waktu berdoa.
Allahumma qul lil muslimin wal muslimat. Khotibnya enggak. Jamaahnya angkat tangan. Jadi ada saya baca di sini, cuman udah bisa lagi DB, maka anak jaga lagi. Bebek obat baca ketubah. Ketua. Tong ipun nih, lepas ketubah. Nanti kalau jumpa garis bawah ini Pak Lipakan, sebelum mengaji itu telah ada jolo memang. Jadi makanya bila naken di sana adong. Termasuk yang kita bicarakan malam itu macam-macam masalah surah-surah itu ada di sini udah. Waktu itu kan dah hubukon kan. Lagi huruf pendokot kajodo. Jadi sekarang ini kita buka buku kitab ini. Sunnah lil hadis fi salat Jumat. Pada salat Jumat disunnahkan membaca surah Al-Jum'ah. Dan pada isanya sama. Disunnahkan pada saat salat Jumat itu atau isanya. Maksudnya sama ya, salat Jumat dan malam Jumat pada salat Isya dibaca surah Al-Jum'ah pada rakaat pertama, Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Begitu juga salat Jumatnya disunnahkan membaca Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Kalau tak hafal, boleh Sabbihisma Rabbikal A'la ayat rakaat pertama dan rakaat kedua Hal Ataka. Dan pada subuhnya disunnahkan Alif Lam Mim Tanzil dan rakaat keduanya surah Hal Ata 'alal Insan. Apa itu? Surah Al-Insan ya atau Ad-Dahri. Atau pada salat maghribnya Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Menurut cacat waktu dan sisanya itu malam-malam lainnya setiap sholat maghrib. Jadi memang ada nasnya. Setiap yang kita sampaikan ini amal-amal yang dicontohkan oleh orang tua kita dulu ada nasnya rupanya. Bukannya asal-asalan ya kan. Sebenarnya kita enak tinggal mengikuti. Tapi orang sekarang kan kritis. Kenapa bisa begitu? Mana dalilnya? Kitab mana? Ya udah ada kitabnya. Untuk amal kita. Fathul Mu'in ini. Di atasnya lagi kitab syarahnya ini namanya I'anatut Talibin. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.